di luar kan, di Google, YouTube itu banyak yang membahas tentang rahasia titik bak. Tapi bagaimana menurut panjenengan rahasia titik bak itu yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, yang gampang dicerna, gampang ditangkap, dan gampang diaplikasikan, itu seperti apa? Iya, yang namanya ilmu agama itu akan lebih afdal kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Memang ada ajaran tentang rahasia titik bak itu, di mana dijelaskan bahwa alam semesta ini terangkum dalam Al-Quran. Al-Quran terangkum dalam Suratul Fatihah. Suratul Fatihah terangkum dalam Basmalah. Basmalah terangkum dalam huruf bak. Lah huruf bak ini terangkum dalam titik bak yang disebut dengan titik wahdaniyah. Itu akan menjadi satu teori, satu pemahaman dan pengertian belaka kalau kita tidak bisa mengupas atau istilahnya mencerna menjadi satu alat agar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman secara aplikatif bahwa alam semesta, jagat raya dan seisinya ini terangkum dalam Al-Quran, maksudnya bahwa semua itu adalah bacaan. Seperti di dalam surat Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu, Iqra, bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan. Jadi alam semesta ini bisa kita rangkum menjadi Al-Quran dalam koridor kita membaca langit dan seisinya, bumi dan seisinya, seluruh jagat raya dan seisinya atas nama Tuhan yang menciptakan. Itulah yang disebut Al-Quran. Quran semesta yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Kita tahu yang namanya Mushaful Quran, yang kita kenal dengan Mushaful Quran itu kan perlu tafsir, perlu takwil. Alam semesta ini pun juga perlu kita baca, kita deres, dan kita takwili, kita tafsiri maknanya agar kita hidup di tengah-tengah semesta alam ini bisa berjalan sesuai koridor tauhid. Dan membacanya pun atas nama Tuhan yang menciptakan, agar kita bisa membuka atau menyibak bahwa di balik itu semuanya ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang menata, dan semuanya tunduk kepada Allah. Itulah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaili wan nahar la ayatan li ulil albab, bahwa di dalam penciptaan langit dan seisinya, bumi seisinya, dan pergantian siang dan malam itu adalah satu tanda atau ayat adanya Allah. Seperti itu. Disitulah kita membaca alam semesta ini menjadi satu Quran, bacaan, dan membacanya atas nama Allah. Itulah terangkum dalam lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa segalanya ini tercipta, tertata, dan tertitahkan atas nama Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Tuh, alam semesta terangkum dalam Al-Quran, Al-Quran terangkum dalam Suratul Fatihah, terangkum dalam Basmalah. Jadi kalau kita membaca alam semesta ini dan menyadari Allah, kemudian kita selalu berzikir Allah, Allah. Gini ya, matahari siapa yang menciptakan? Allah. Bulan, Allah. Bintang, mendung, awan, Allah. Allah. Siang dan malam, itu Allah yang menciptakan. Di bumi ini ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada makhluk gaib. Kita mengucapkan Allah, Allah, Allah. Itulah kita sudah membaca Al-Quran di semesta alam ini.
Dan rahasia dari titik ba adalah ketika kita menjadi manusia yang selalu membaca atas nama Allah, itulah kita menjadi satu titik kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran tauhid. Kita ketika duduk membaca semesta alam atas nama Tuhan, kemudian menyibak semuanya, mukasyafah, di dalamnya ada ayat-ayat Allah, lah disitulah kita sedang duduk atau berdiri atau berjalan menjadi satu titik kesadaran. Itulah yang disebut titik wahdaniyah, bahwa segalanya itu secara wahdah, secara wahidiyat, semuanya adalah sunnatullah, dan kita akan menjadi ahlu sunnah, orang-orang yang paham atas sunnatullah di semesta alam ini. Itulah rahasia titik ba, huruf ba. Nah, kita bicara huruf ya, titik ba, huruf ba, kitalah yang menyuarakan dengan huruf bahwa segalanya ini terucap, tertulis lafaz Allah, 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 seperti itu, Mas. Sebenarnya titik ba itu awal dari kita bertauhid. Iya. Jadi bukan awal, huwal awal wal akhir. Awal akhir kita harus tauhid. Kita sebelum masuk ke bumi ini, roh kita itu sudah ditauhidkan. Fa asyhadahum alastu birabbikum. Nah, roh kita masuk ke tubuh kita. Nah, di sini roh itu punya janji, punya sumpah bahwa di bumi ini kita harus selalu menjaga tauhid itu tadi. Hingga akhir hayat kita tetap harus bertauhid. Makanya barang siapa yang bisa menjaga tauhid itu sampai di akhir hayatnya, merangkum semesta alam ini menjadi Al-Quran, bacaan, biismillah, dengan lafaz Allah yang melafatkan kita huruf ba, dan kita menjadi titik kesadaran Allah itu tadi, di akhir hayat kita itu kita akan terjanahkan. Itu dalilnya man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Barang siapa dari awal turun ke bumi sudah disyahadatkan dan bisa menjaga syahadat ini dalam kehidupannya, dan di akhir kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka kita akan terjanahkan, tersurgakan, seperti itu. Jadi awal akhir kita harus sadar tauhid, sadar Allah. Lah, tauhid ini kita lafadzkan menjadi syahadat, kita ulang-ulang menjadi zikir. Kalau diistiqomahkan akan menjadi wirid, dan kita akan mendapatkan satu warid syafaat dari Allah dengan lafadz itu tadi, gitu loh, Mas. Jadi, yang sering terjadi kan, Gus, mungkin kita awalnya ingat ya, mungkin suka lupa di akhir. Itu gimana ya Gus caranya, jadi kita bisa ingat di awal dan akhirnya? Ada saran atau tips dari jenengan nggak Gus? Ya, yang jelas roh kita pernah berjanji bahwa kita itu akan selalu bersyahadat kepada Allah. Lah, di bumi ini kita kan berhubungan dengan ragawi. Raga ini kan butuh makan, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kendaraan, butuh macam-macam ya. Nafsu menginginkan ini itu, menginginkan A, B, C, D sampai Z. Nah, semuanya nanti akan dilakukan dengan satu sistem yang diciptakan oleh akal menjadi cita-cita dan angan-angan. Lah, itu dalam kita mencukupi kebutuhan, menuruti angan-angan, menuruti keinginan-kepinginan dan menggapai angan-angan dan cita-cita itu, jangan lupa sadar Allah. Buka tutupnya, awalilah dengan basmalah dan tutuplah dengan alhamdulillah. Ini penting sekali. Banyak orang menyepelekan basmalah. Ketika mau bekerja harus bismillah, ketika mau minum bismillah, mau makan bismillah, mau tidur bismillah, mau apapun dengan basmalah, dan harus ditutup dengan alhamdulillah. Ini hal kecil, tapi kita sering menyepelekan. Lah, karena kita sudah mengawali semuanya dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah,
di tengah-tengah kita menata dunia ini, mau sadar Allah, mau tidak sadar Allah, yang penting kan sudah dibuka dengan basmalah dan ditutup dengan alhamdulillah. Tapi tidak hanya sekedar ucapan, basmalah itu dengan segala kesadaran, penjiwaan, penghayatan, dan peresapan. Tutupnya alhamdulillah juga dengan kesadaran, penjiwaan, penghayatan, dan peresapan. Kalau hanya sekedar mengucap, lah itu belum bisa nembus ke ranah jiwa. Nah aslinya gampang, awalilah dengan basmalah. Sebab sesuatu amal soleh yang tidak diawali dengan basmalah, fahuwa raddun, akan tertolak. Tertolak itu maksudnya itu akan lepas dari tauhid kita. Jadi lah untuk mengolah itu semuanya, maka di dalam ilmu tarekat, memperjalankan jiwa kepada Allah, kita selalu dilatih untuk mengelatih kesadaran tauhid, kesadaran Allah, bersyahadat, dan diolah dengan zikir. Ini diistiqomahkan. Di mana-mana yang namanya ilmu tasawuf, ilmu tarekat, tidak akan pernah lepas daripada tata cara zikir, tata cara zikrullah. Kita harus bisa membedakan ilmu tasawuf dengan ilmu mutasawif. Yang namanya ilmu tasawuf itu di sana ada tata cara zikirnya. Tapi kalau sebuah majelis itu isinya cuman kata-kata bijak, filsafat ketuhanan, filsafat agama, istilahnya filosofi, tapi tidak ada tata cara zikirnya, itu masih mutasawif. Kalau yang namanya tasawuf, ya ada kata-kata bijaknya, ada filsafat ketuhanannya, filsafat agamanya, psikologi agamanya, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan ketuhanan, tapi harus ada garis lurus yang namanya siratal mustaqim, yaitu tata cara zikir. Makanya kembali lagi saya ulang, syariat mawa tata, tarekat mawa cara, hakikat mawa rasa, makrifat mawa rahsa. Rahsa itu adalah rahasianya rasa, karena Allah itu maha rahasia. Titik rahasia tertinggi dari Allah adalah zat ghaibul ghuyub. Nah, titik rahasia unsur batin namanya zat wajibul maulana. Titik rahasianya zahir kita adalah zat wajibul wujud. Maka dikatakan huwa zahiru wal batin, huwal awalu wal akhir, seperti itu.